Adil, oke. Adil sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum. Ini pertama. Ibu kasih tahu dulu ya. Konseling itu proses kamu bicara sama ibu berdua. Jadi ini nanti jangan diceritakan kepada siapa-siapa karena bersifat rahasia. Nggak boleh diceritakan kepada teman kamu atau siapapun. Ibu pun juga begitu, nggak cerita ke guru-guru kamu kalau kamu nggak mengizinkan ibu. Lalu yang kedua itu kamu sukarela datang ke sini. Kamu berkenan nggak ikut konseling sekarang? Ya berkenan. Oke. Jadi yang ketiga itu kamu memang datang itu menyadari bahwasanya ada yang perlu kita benarkan atau kita benarkan baik-baik bersama. Nah, kira-kira itu kita mungkin 10 sampai 20 menit bersedia kan konselingnya bersedia. Oke. Jadi yang pertama, adil di kelas itu ibu selalu observasi, ibu perhatikan kamu itu sering tiba-tiba lari ke sana ke sini ataupun berbicara itu aktif. Jadi kondisi kamu itu namanya hyperaktif. Hyper artinya itu kondisi yang berlebihan aktifnya. Kamu merasa nggak? Enggak. Jadi kamu nggak menyadari nih. Jadi kalau ibu tanya nih ke teman-temannya, ke guru, itu juga bilangnya iya. Tapi yang bermasalah itu bukan diri kamu, tetapi mungkin kebiasaan kamu. Kamu kalau awalnya kamu sendiri masuk sekolah itu kan kamu teman-teman kamu juga bilang awalnya kamu tuh pendiam bu, enggak seaktif sekarang. Tapi kamu enggak sadar. Kira-kira kenapa nih berubah jadi lebih aktif? Seru bu. Seru. Tapi menurut kamu wajar nggak serunya itu? Enggak kan? Mau nggak kalau kita sama-sama kamu mengubah kebiasaan kamu? Mau? Yang pertama itu kan kamu kalau di kelas itu kadang tiba-tiba kalau ibu masuk keluar kelas, iya kan? Coba pas ibu masuk atau guru lain masuk, kamu keluar kelas nggak? Enggak. Tiba-tiba berdiri pernah? Berarti sama ibu atau guru-guru yang beberapa PPL gitu. Jadi kamu coba itu pasti yang pertama itu kamu banyak bicara kan. Kamu coba sehari misalnya kamu udah berbicara seharusnya kamu nggak ditanya kan, tahu kalau kita ditanya kan kamu jawab, kamu siapkan kertas, kamu garis satu, itu berarti kamu udah bicara sekali tapi nggak ditanya. Sampai nanti kamu hitung berapa banyak sih kamu itu berbicara tapi kamu nggak ditanya, itu kan udah menunjukkan seberapa banyak kamu itu aktif berbicara. Oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu kalau udah lihat hari pertama nih jumlahnya, kamu coba kurangi. Kamu kan coba kamu taruh aja, oh iya tadi kan aku udah bicara segini nih, kan ibu Aurora bilang harus dikurangi karena itu bisa mengganggu saya sendiri karena kamu nggak sadar, bisa-bisa terbawa nih sampai kamu SMA. Kalau SMA itu lebih bahaya ya ibu bilang, karena kan ada teman yang nggak suka kalau cowok itu lebih hyperaktif, iya lebih mengerikan. Oke. Terus yang kedua, kalau ibu sendiri boleh bilang sebenarnya kamu itu suka tiba-tiba nanti ikut-ikutan Kiki, iya nggak? Jujur kamu itu sering ikut-ikutan Kiki. Jadi kalau sekarang kamu itu sepakat sama ibu dulu, kamu usahakan kalau Kiki keluar jangan ikutan keluar. Oke? Ada dua hal ya kita. Terus itu ibu pengen lihat deh nanti kita bertemu pada minggu kedepannya, kamu bisa nggak? Oke, jadi coba ibu tanya dulu, apa yang akan kamu lakukan yang ibu sepakati dengan ibu? Coba sebutkan duanya. Yang pertama, Banyak bicara. terus mencatat. Kalau misalnya kamu tiba-tiba berbicara tanpa ditanya, tahu contohnya? Gimana? Coba contohkan. Gini, misalnya ibu lagi menjelaskan di kelas, tiba-tiba kamu ngomong, itu kamu garis satu. Oke, satu. Terus misalnya lagi tiba ibu lagi ngomong sama teman kamu yang lain, kamu ngomong, kamu menyaut gitu, enggak bu kayak gini, nah itu udah dua garis lagi. Oke. Nah itu paham contohnya kan? Baru yang itu selanjutnya apa? Yang kedua, Kiki ataupun teman-teman yang lain.
karena kamu itu, kalau ibu sendiri bilang nilai kamu bagus. Sayang kalau kamu perilakunya nanti bisa bermasalah untuk di kelas, oke? Jadi kamu juga catat, kamu laporkan sama ibu, Bu, kami hari ini tuh masih ikut-ikutan Kiki, Bu, tapi sudah mulai berkurang karena saya ingat perkataan ibu. Oke. Nah, itu kesepakatan kita. Kalau kamu nggak menjalankannya, apa hukuman sama kamu? Apa yang kamu mau terima dari ibu? Apa hukumannya? Terserah ibu ya. Oke. Jadi kesepakatannya kalau misalnya kamu itu enggak menuruti kesepakatan kita, nggak mau memenuhi, ibu nanti bakal nyuruh kamu misalnya menuliskan diary. Apa alasan kamu? Misalnya gini, kamu tuliskan alasan saya berbicara di dalam kelas tiba-tiba. Pertama, ya terbiasa aja, Bu. Terus yang kedua, pokoknya sampai nanti ibu rasa udah cukup baru, oke? Gak apa-apa, sepakat. Sampai nanti kamu bisa nih benar-benar tuh enggak praktik lagi, karena ibu merasa sayang gitu loh. Kondisinya kamu kalau sama Kiki, kalau udah bersatu itu kelas jadi ribut. Benar, jadi hancur. Karena teman-teman kamu itu banyak loh. Maka ibu bilang, sayang, kamu kan, kalau ibu tanya, kamu kalau di kelas itu kenapa sih? Jujur aja sama ibu, kenapa tiba-tiba kamu kan bilangnya seru, ada nggak sih alasan? Kalau di rumah kamu gimana? Diam. Kamu diam di rumah. Jadi kalau di rumah kamu berapa bersaudara? Tiga. Mas kami 3. Kamu anak ke? Dua. Anak tengah ya? Kalau di atas kakak atau abang? Abang. Di bawah cowok juga? Cewek. Perempuan. Nah, kamu kalau misalnya sama yang adik ini beda berapa tahun? 2 tahun. Kalau yang sama kakak, sama abang 7. Oke. Kalau sama abang dekat? Enggak. Sama adik? Dekat. Abang sekarang kuliah di Unjar. Jarang berbicara sama abang? Sering lah. Cuman nggak terlalu akrab ya? Lebih akrab sama sering ribut. Gara-gara apa, coba ibu tanya? Kesal. Kamu kesal sama abang? Iya. Atau abang yang kesal sama kamu? Kami kesal juga. Nyagi-nyagi. Nyagil kamu apa? Nyagi-nyagi loh guys. Gangguin kamu, misalnya lagi main HP diganggu gitu. Nah, gini, mungkin ya kalau ibu bilang kamu itu di rumah itu kayak sudah lebih sering menghabiskan waktu di sekolah. Jadi aktifnya kamu itu lebih di sekolah, karena kamu di rumah diam. Mungkin karena pikiran kamu punya adik perempuan kan. Kamu bilang kalau aku kayak gini nanti adik aku mencontoh. Itu nggak yang kamu pikirkan. Makanya kamu nggak ribut atau nggak nakal di rumah. Kamu sayang nggak sama adik kamu? Sayang kan. Nah, makanya itu. Tapi kamu malah di sekolah karena ada teman kamu sebangku, ada Kiki, tertularlah virusnya. Kalau kamu sendiri bilang begitu kan? Ya. Jadi itulah ibu pengennya biar kan kamu kalau bisa dibilang kamu nggak ada masalah nih di rumah, tapi malah jadi hyperaktif. Orang tua kamu perhatian kan sama kamu? Sayang. Tapi karena kamu ikut-ikutan, jadi yang pertama yang kamu harus ingat, batasi hal yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, jadi udah ada hal yang ini, mulai kapan nih mau kamu coba? Besok bisa? Oke. Jadi ini mungkin kita konseling pada pertemuan berikutnya, nanti ibu tanyakan perkembangannya. Kalau masih ada, ingat ya, hukuman kita nanti ibu suruh protes. Oke? Terima kasih.